jenazah atik sujud mboten enten. Dulu ada ceritakan, ada di satu desa niku nggih, ada orang meninggal. Pas lagi Pak Mudinnya ndak ada di desa, lagi keluar kota Pak Mudin ini. Akhirnya warga niki bingung. Nah, ini siapa ini yang ngurusi jenazah ini? Pak Mudin ndak ada. Nah, ini repotnya kalau kita kurang ngaji ngeten, ngandalkan Pak Mudin. Pak Mudin ndak ada ya orang gelem mandikan jenazah kadang. Ya, ndak ada yang mau mandikan jenazahnya, kasihan niku jenazah nggih. Akhirnya apa? Akhirnya warga ngelihat kanan kiri siapa kira-kira yang bisa nggih. Wah, kok pas kelihatan ada santri yang lagi pulang dari pondok pesantren. Wah, niki pas. Kamu kan santri. Kamu kan santri. Pak Mudin lagi ndak ada. Kamu kan di pondok pasti diajari niku cara apa namanya mandikan jenazah, nyolati dan lain-lainnya. Ayo sekarang kita mandikan bersama, kemudian nanti kita sholati, kamu yang ngimami, kata warga ke santrinya. Lah pas giliran waktu ngimami, santri ini lali carane ngimami jenazah niki pripun nggih. Akhirnya wis mungkin sama kayak sholat biasanya nggih. Akhirnya sholat, santri jadi imam, Allahu Akbar. Warga ngikut di belakang, Allahu Akbar. Takbir yang kedua kok ruku nggih. Takbir keduanya rukuk niki santrinya. Akhirnya warganya bingung. Tapi ini kan santri, mungkin dia lebih ngerti daripada kita. Wis akhirnya wis padha-padha ndak ngerti nih warga ini melok pisan rukuk. Nggih. Repot niki. Nah, kalau ndak ngerti ilmu ya gini akhirnya begitu selesai salam, nggih, 2 rakaat salat jenazah nggih. Jangan cari di kitab fikih manapun ndak ada salat jenazah 2 rakaat niku nggih. Begitu salam akhirnya ada warga yang beranikan diri. Maaf Ustaz, biasanya Pak Mudin itu kalau mimpin salat jenazah cuman berdiri aja, ndak pakai rukuk, ndak pakai sujud. Baru ingat santrinya, ya Allah, iya lupa saya. Dalam hati si santri ngomong seperti itu, tapi karena gengsi, ini warga tahu saya mondok ini, jangan sampai ketahuan kalau saya salah nih gitu. Semending tak tutupi. Nah, karena warganya juga bingung, mending tak pujui sekalian. Oh iya, memang benar. Sholat jenazah itu sebenarnya cuma 4 takbir, cuma berdiri saja. Loh, terus Ustadz kok tadi pakai sujud, pakai rukuk, gimana Ustadz? Ini karena jenazahnya banyak dosa, makanya perlu pakai sujud, pakai rukuk. Menutupi kebodohannya, nyalahkan jenazah. Ini kalau nanti ketemu di akhirat dipenuhi sama jenazahnya nih. Nah, ini kalau perlunya kita ngaji supaya ngerti ya, belajar. Jadi sholat jenazah itu kan gampang, cuman berdiri 4 takbir aja, niat usolli salat al-jenazah atau usolli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin. Kalau kita jadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, yang pertama baca surat Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Takbir lagi, Allahu Akbar, baca sholawat. Sholawat apa Bib yang dibaca? Yang paling afdol sholawat Ibrahimiyah, seperti yang jenengan baca ketika tahiyat terakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim sampai akhir fil alamina innaka Hamidum Majid. Ndak hafal Bib. Saya biasanya kalau salat pakai salat paling singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nggih boten napa-napa. Wis pokoke selawat. Pokoknya selawat. Setelah selawatnya selesai, takbir lagi, Allahu Akbar. Kemudian baca doa, Allahumma ighfir lahu. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, ini yang paling singkat doanya. Kalau jenengan buka kitab fikih, ada doa yang lebih lebih panjang. Wa wasi' madkhalahu. Kemudian wa nakkihi minal khataya waqsilhu bil ma'i wasalji wal baradi wa nakkihi minal khataya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danasi. Panjang. Nah, kalau kadang kita ini malas ngapal yang paling ringan, yang paling mudah dan paling sering kita dengar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini kalau jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi kalau bedanya laki-laki sama perempuan tuh hu sama ha. Oke. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan ha. Semua enggak. Kemudian apa lagi? Takbir lagi. Allahu Akbar.
Baca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau bayinya laki-laki ada tambahan doanya, dan jadikan bayi ini ya Allah waj'alhu faratan wa salafan wa dukhran li abawaihi yaumal qiyamah. Jadikan bayi ini sebagai tabungan untuk orang tuanya nanti di hari kiamat. Karena orang tua yang bayinya diambil sama Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu, Allah perintahkan malaikat untuk melihat. Kemudian setelah dilihat, Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikatku, apakah benar bayi daripada hambaku itu telah aku ambil, telah kau cabut? Kata malaikat, iya ya Allah, benar. Allah itu tahu, cuman Allah itu memastikan dan Allah ingin berikan kabar gembira. Kemudian Allah bertanya, setelah dicabut, diambil, diwafatkan bayinya itu, apa yang terjadi? Bagaimana kedua orang tuanya? Bapak ibunya gimana? Apakah marah-marah? Apakah menyalahkan aku? Kata Allah Subhanahu wa taala, bapak ibunya istarja wa qabila wa sabara. Bapak ibunya ya Allah, mereka berdua istarja, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mereka berdua sabar, walaupun bayinya wafat, mereka tetap tabah ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai malaikatku, bangunkan untuk orang tua yang bayinya aku ambil tadi, yang aku wafatkan tadi dan dia bersabar, bangunkan untuknya istana di surga, dan namakan istana itu dengan sebutan Darul Hamdi, istana pujian. Nah ini, kalau ada yang mungkin di masa lalu pernah punya anak, baik itu masih di janin, kemudian masih di perut kemudian gugur, atau sudah terlahir kemudian wafat anaknya, jangan sedih. Justru nanti anak-anak yang kecil yang sudah meninggal ini, mereka akan menjadi penolong bagi orang tuanya. Kalau jenengan sabar, jenengan tabah, tidak mengeluh, Allah bangunkan istana yang indah di surga. Nah itu cara menyolati jenazah, gampang, mudah ya. Cuman cukup berdiri, tidak sampai 5 menit. Tapi untuk melakukannya susah ya. Melakukannya berat. Kenapa? Tidak dibarengi dengan iman. Jadi tujuan sholat untuk supaya dosa jenazah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata Imam Ghazali, termasuk daripada cara agar engkau bisa bertobat, perbanyak mengingat siksa Allah. Perbanyak mengingat siksa Allah yang engkau tidak mampu untuk menahannya. Siksa Allah ini tidak seperti rasa sakit yang kita rasakan di dunia. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu Bapak Ibu, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Semakin ditambah banyaknya manusia yang masuk ke neraka, semakin berkobar api neraka. Dan nanti manusia yang masuk ke neraka menjadi bahan bakar neraka itu, apakah setelah habis selesai? Tidak. Begitu habis dagingnya, kulitnya sudah habis, tinggal tulang belulangnya aja, Allah kembalikan lagi dagingnya. Sudah kembali sempurna lagi dagingnya, dibakar lagi sampai habis lagi, dikembalikan lagi, terus seperti itu siksa neraka. Sehingga jangan kita bayangkan siksa neraka itu seperti halnya kayu yang dibakar, setelah jadi abu selesai. Tidak ada seperti itu, diulang-ulang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita ingat,